Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di semester kedua ini kita jumpa kembali dalam mata pelajaran matematika peminatan kelas 12 di bab pertama, yaitu mengenai distribusi peluang binomial, dengan pokok bahasan kali ini adalah mengenai pengertian variabel dan variabel acak. Bersama Bapak Munadi Lim Iman. Adapun pengertian dari variabel adalah bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas dan dilambangkan dengan huruf atau simbol lainnya. Contohnya huruf A, B, C dan seterusnya, ataupun alfa, beta dan lain-lain ya. Itu dia variabel. Kemudian variabel sendiri juga biasa disebut sebagai peubah. Contoh dari variabel itu adalah misalkan bilangan asli kurang dari 11 ya. Dan asli kurang dari 11 karena kita menyebutnya dalam bentuk himpunan seperti itu, jadi kita belum tahu nilainya atau dia masih berupa variabel. Adapun contoh lainnya yaitu bilangan bulat lebih dari 5. Bilangan bulat lebih dari 5 karena belum disebutkan pastinya berapa, jadi dia digolongkan sebagai variabel. Ataupun juga banyak orang yang menunggu di halte bus, itu ya, juga merupakan contoh dari variabel, sesuatu bilangan yang belum kita ketahui nilainya dengan jelas. Variabel sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada yang variabel diskrit, yaitu variabel yang memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung atau nilainya berhingga. Kemudian yang kedua adalah variabel kontinu, yaitu variabel yang memiliki nilai-nilai yang tidak bisa dihitung atau nilainya tak berhingga. Apa yang dimaksud? Contohnya adalah variabel diskrit, yaitu jumlah kecelakaan per minggu. Jadi kita bisa menghitung kecelakaan per minggu ya, entah nanti jumlah kecelakaan 0 alias tidak ada kecelakaan sama sekali, ataupun ada sekali kejadian, 2 kali dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua adalah bilangan cacah kurang dari 10. Ingat, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Artinya karena ini bilangan dari 0 sampai dengan kurang dari 10, artinya 0 sampai 9. Jadi banyak anggotanya bisa kita tentukan, bisa dihitung. Kemudian contoh dari variabel kontinu adalah bilangan bulat kurang dari 5. Ingat, bilangan bulat ya, ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, ataupun bentuk negatif adalah min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Sehingga itulah kenapa bilangan bulat kurang dari 5 digolongkan sebagai variabel kontinu, karena banyaknya tak berhingga. Jadi kurang dari 5 itu berarti berarti 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2 dan seterusnya. Jadi kita banyak ya, tidak berhingga jumlahnya. Kedua juga contoh yang lain adalah panjang beberapa helai kain. Nah, di sini beberapa helai kain kita akan tidak tahu apakah satuannya meter, senti, apakah nanti ada panjangnya, ada desimalnya, nanti mungkin 1,5 meter, 1,6 dan seterusnya. Itu kita belum tahu jelas, sehingga panjangnya ini kita kategorikan sebagai variabel kontinu. Sangat banyak nanti kemungkinannya, sehingga kita tidak tahu, tidak terhitung jumlah variabel yang bisa dibuat. Lanjut pada variabel acak. Pada bagian yang kedua ada variabel acak. Pengertian adalah variabel yang nilainya ditentukan dalam percobaan. Variabel acak ya. Jadi harus ada percobaan untuk mengkategorikan sebagai variabel acak. Jadi variabelnya sendiri, variabel acak dinyatakan dalam huruf besar, misalkan x, y, z, himpunan ini dia. Sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dalam huruf kecil, anggotanya dinyatakan huruf kecil. Baik, kita ke contoh dari soal variabel acak. Di sini contoh yang pertama, Agung melakukan pelemparan sebuah dadu sekali. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Alternatif penyelesaiannya adalah misalkan x besar ini ya, besar menyatakan mata dadu yang muncul di sini, sehingga dapat dinyatakan sebagai x sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ingat, dia melempar dadu sekali, tapi ini adalah kemungkinan mata dadu yang muncul. Bisa mata dadu 1 yang muncul, mata dadu 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi x sebagai mata dadu yang muncul dinyatakan sebagai 1, 2, simpunan
bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada contoh yang pertama. Adapun contoh yang kedua, Putri melemparkan sekeping uang logam sebanyak 2 kali. Putri mengamati banyak hasil angka yang diperoleh. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai hasil acak. Dan penyelesaian adalah supaya hasil numerik atau bilangan, maka hasil yang diamati yaitu banyak hasil angka yang diperoleh. Misalkan Ikram menyatakan banyak hasil angka yang diperoleh. Ada sekeping uang logam dilemparkan sebanyak 2 kali ya. Jadi kemungkinan apa? Kemungkinan ketika dilempar 2 kali itu ada yang muncul adalah gambar dua-duanya. Pertama melempar muncul gambar, yang kedua muncul gambar, alias tidak pernah muncul angka. Ya, yang dimintakan angka, hasil angka. Berarti banyak adalah 0. Atau ketika dilempar muncul sekali angka, sekali gambar. Atau juga malah ketika 2 kali dilempar itu yang muncul adalah yang pertama angka, yang kedua juga angka. Sehingga dari sini dinyatakan bahwa X sebagai permintaan itu banyak hasil angka yang diperoleh adalah kemungkinan bisa 0, alias 2 kali dilempar, dua-duanya muncul gambar, ya, angka yang muncul sekali, atau satu kali dia muncul, 1 kali gambar, 1 kali angka, atau ketika dilempar 2 kali itu adalah dua-duanya angka. Ini dia. Kemudian penyelesaian adalah 0, 1, dan 2. Itu dia yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.